Jasmine sudah hadir. Jasmine. Nafira, Aurel, Araina, Rahma 13, Dika IPS 2, Naswa IPA 2, Ika, Nazwa, Alivia, Arya, Siti Wanda, Alif IPA 4, Nining 13, Asila 13, Ira Salsabila, Aisyah IPA 1, Miko, Destra, Sinta, Aurel, Kalisa, Dava, Ferlan, Aziz, Adristi, Uji, Amanda, Raihanum, Sarah, Bilkis, Dela IPA IPS 2, Salwa 13, Araina, Luki, Miftah, Rifki 10-2, Arvin 10-3, Rifki 10-2, Lutfia IPS 1, Siti Zahra 10-2, Mutiara 10-1, Reni IPA 2, Rahma IPA 2, IPS 2, Cahaya 10-3, Dapa IPA 1, Nabila 10-1, Haura IPA 1, Nadia IPA 6, Sepira IPA 6, Ibnu IPS 2, Ida Farida IPS 4, Maharani IPS 6, kemudian Nabila Jindra IPA 6, Mois 10-3, Desi IPS 1, Alisa 10-1, Faizah IPS 2, Alvan IPA 2, Rifandra IPA 3, Nesca IPS 4, Dari Pratama 10-1, Adel IPS 4, Leha IPA 2, Naisa 10-2, Sally 10-3, Siska IPA 1, Farah 10-1, Halik 10-2, Widya 10-3, Nadia IPA 3, Febi IPS 2, Arya IPA 6, Alia IPA 3, Anggita IPS 1, Disiapkan Al-Qur'annya surah Al-Baqarah 96 sampai 100. Maka disiapin Al-Baqarah. Ya, Sinta hadir ya, Sinta. Habibi IPA 3, Dinda IPS berapa Dinda? Haikal IPA 5,
Ananda 103. Oh, Nanda IPS 4 ya. Ahmad IPA 1. Nazwa Hidayat 102, Terry IPA 5, Lutfi IPA 3, Zia IPA 4, Zia IPA 4, Alwa 10-2. Sekali lagi yang sudah hadir disiapkan Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 96 sampai dengan 96 sampai dengan 100, mangga disiapkan. Putri IPA 1, ya kita akan tilawah, membaca sekaligus sedikit memahami kandungan 30 menit ke depan. Mohon untuk bertahan, tidak keluar setelah absen ini ya, sampai selesai baru kita bubar jalan. Repan 10-2, Fatimah Zahra IPS 4, Sanitari 10-2, Nadira IPA 6, Novelita IPA 5, Novelita. Ya, baik, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, kita akan mulai saja. Kita akan tilawah dulu. Wafah IPA 3, Hafiz IPA 3, Salwa Febriani IPS 2, Widi 10-1, Nabil IPS 2, Sipa IPA 2, Kaila IPA 1, Restu IPA 4, Siti Zahra IPA 1. Fatimah Zahra IPS 4, Maisa 10-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang saya sayangi, yang saya cintai, dan juga para siswa dari MTS Miftal Jannah ya yang sudah bergabung, dan juga rekan-rekan sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah masih memberikan nikmat yang tak terkira nilainya, yaitu bisa bangun pagi ya, bangun pagi dan kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, orang yang sholat qobla subuh, sholat sunnah qobla subuh, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian sholat subuh berjamaah 2 rakaat itu sama dengan sholat semalam suntuk. Itu sangat
tinggi nilainya di hadapan Allah, maka jaga baik-baik sholat subuhnya, jangan sampai kesiangan ya, rekan semua para siswa semuanya. Jadi jaga sholat subuhnya, dan terus kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, sehingga kita akan semakin dekat dengan Al-Quran ya. Kita semakin dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Quran adalah panduan hidup kita. Insya Allah hidup kita akan selamat bahagia di dunia dan di akhirat ya. Baik, yang pertama, sesi pertama, mohon diikuti dengan sungguh-sungguh serius, membuka Al-Qurannya, surah Al-Baqarah 9 ayat 96 sampai dengan ayat 100 ya. Mangga disiapkan, yang baru hadir mohon disiapkan Al-Qur'annya, ayat 96 sampai dengan ayat 100. Ya, kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 96 sampai dengan ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mangga sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma hum bimuzahzihi minal azabi an yu'ammaru wallahu basirun bima ya'malun. Ya, sekarang 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan busyra lil mu'minin. Ya, ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril
وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Ya, ayat 9. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Ayat yang terakhir dilihat, ayat 100. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. Ulangi. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Shadaqallahul azim. Ya, diperhatikan ayat 100. Tajwidnya sedikit saya sampaikan. Awakullama ahadu itu tiga-tiganya adalah matobi'i. Kullama ahadu. Terus ahdan nabadahu. Ahdan itu idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu huruf nun, ya, dibaca dengung. Ahdan. Terus nabadahu, hu-nya panjang 2 ketuk 2 harokat, itu mad sillah qasirah. Nabadahu fariqum. Apa fariqum? Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Fariqum, tanwin bertemu huruf mim, dibaca gunnah dengung. Minhum, nun mati ketemu ha, maka dibaca izhar, harus dibaca jelas. Minhum, tidak boleh dibaca minhum, harus minhum jelas, ya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, nunnya adalah mad alid lis sukun apabila mad tabi'i di akhir ayat kemudian diwakafkan, diberhentikan. Baik, itu sekilas tentang tajwid. Mohon untuk dipelajari, ya, ilmu tajwid ini sehingga betul dalam pembacaan Al-Quran ini. Kita jangan asal baca, tapi harus betul-betul sesuai dengan kaidah tajwid, juga dengan makhraj huruf yang benar. Baik, sekarang kita kajian ayat. Dibuka Al-Qur'annya surah Luqman ayat 14. Silakan dibuka surah ke-31, ya. Dibuka surah Luqman surah ke-31. Mangga, surah ke-31 surah Luqman. Kemudian dibuka ayat yang ke-14, ayat yang ke-13, ya, 13. Mangga. Udah, surah Luqman surah ke-31 ayatnya ayat 13. Mangga, kita akan teruskan kajian nyambung setelah kajian tadi malam. Tadi malam kan kita surah Luqman juga sama ayat 12. Sekarang kita masuk ke ayat 13. Ini pesan-pesan penting dari Luqmanul Hakim. Sudah dibuka Al-Qur'annya, Luqman ayat
13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ada ayatnya ya. Artinya wa idh qala, dan ingatlah ketika qala berkata Luqman, ya namanya Bapak Luqmanul Hakim, libnihi kepada putranya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wahwa, dan dia Luqman itu ya'idzuhu, sedang memberikan pelajaran kepadanya. Jadi sedang mengajar kepada putra-putranya. Dia mengatakan kalimat, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian syirik kepada Allah. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka, sesungguhnya syirik itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Ulangi artinya ya. Wa idh qala, dan ketika berkata Luqman, Bapak Luqman, libnihi kepada putranya, wahwa, dan dia Bapak Luqman, yaitu sedang memberikan pelajaran kepadanya. Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, janganlah kalian berbuat syirik billah, kepada Allah. Kenapa? Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la dzulmun adzim, adalah kezaliman azim yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, para yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan tentang pesan Luqman kepada putranya ketika dia sedang mengajar. Apa isi pesannya? Wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Ingat bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat besar, dosa terbesar bagi seorang manusia, bagi seorang muslim adalah berbuat syirik kepada Allah. Di bawahnya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Di bawahnya lagi adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang. Baru di bawahnya yang lain-lainnya. Nah, kita akan membahas tentang dosa yang paling besar. Jadi kalau orang meninggal dan dia berbuat syirik, sementara dia belum bertobat sampai meninggal, maka tidak akan diampuni dosanya itu. Dosa lain, kalau dia belum bertobat, masih ada peluang diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa syirik, kalau dia belum bertobat sebelum dia wafat, sebelum dia mati, maka tidak diampuni seluruh dosa syiriknya itu. Surah An-Nisa Allah katakan, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Kita bahas sekarang apa itu syirik. Syirik adalah
perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu benda. Saya ulangi lagi pengertian syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan suatu benda. Jadi benda disamakan dengan Allah, diserupakan dengan Allah. Itu syirik. Ada 3 macam syirik. Mohon dicatat semuanya. Ada 3 macam syirik. Nanti ini hadir. 1, syirik jalli. Adalah syirik yang jelas, yang nampak. Ya. Syirik jalli adalah syirik yang jelas, syirik yang nampak. Apa itu? Adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu benda, makhluk, di mana benda tersebut dianggap Tuhan, disembahnya dan dimintai pertolongan. Jadi benda dianggap Tuhan, kemudian disembahnya. Itu syirik jalli. Saya ulangi lagi. Syirik jalli adalah benda atau makhluk dianggap Tuhan dan kemudian disembahnya. Contohnya manusia karena dia soleh dianggap Tuhan, atau makhluk lain, matahari karena besar dianggap Tuhan kemudian disembahnya. Ada api karena kekuatan sangat hebat dianggap Tuhan kemudian disembahnya. Itu sama dengan syirik jalli, syirik yang sangat jelas, yang nampak. Ya, jadi benda atau makhluk, bisa manusia, bisa tadi matahari, bisa api, bisa angin, bisa batu. Batu dianggap Tuhan kemudian disembahnya. Itu namanya syirik jalli, syirik yang nampak. Ya, tidak boleh kita mempertuhankan benda apapun. Tidak boleh termasuk mempertuhankan manusia, sesoleh apapun jangan disembah. Itu syirik jalli. Yang kedua sekarang, syirik khafi. Khafi artinya samar-samar, tidak jelas. Ya, Indah IPA 2, Alisa, Nuratia, Riana. Ya, sekali lagi yang kedua, syirik khafi, syirik yang samar-samar. Apa itu? Benda dianggap punya kekuatan, meyakini suatu benda dianggap memiliki kekuatan dan dapat dimintai pertolongan. Ya, sekali lagi, syirik khafi adalah meyakini suatu benda dianggap memiliki kekuatan dan dapat dimintai pertolongan. Beda dengan syirik jalli. Kalau khafi itu bendanya nggak disembah, tetapi dia dianggap punya kekuatan dan dapat dimintai pertolongan. Gitu. Contohnya apa? Punya keris, ya, punya keris di rumah tuh. Itu dianggap punya kekuatan mistik. Kemudian dimintai pertolongan. Gitu. Misalkan tadi mengusir makhluk-makhluk halus, ya, atau juga bisa menyembuhkan orang sakit, misalkan. Itu syirik khafi namanya. Atau punya cincin. Ahmad Rifki itu juga hadir. Aulia Widi, ya. Punya cincin. Ya, cincin batu aki, ya. Suka dipakai di tangan.
Dia yakin dia punya kekuatan. Katanya ada penghuninya di situ. Ada jin segala macam. Kita yakin bahwa cincin ini punya kekuatan dan dapat dimintai pertolongan. Tadi misalkan ada khasiatnya apa? Bisa menyembuhkan orang sakit. Masukin ke air, direndam beberapa menit, kemudian airnya dibalur, diminum. Dia yakin bahwa dengan cincin itu dapat menyembuhkan orang sakit. Ada yang lain contohnya, cincin ini berkhasiat untuk kebal dibacok, kebal ditembak misalkan. Kalau Anda yakin dengan itu namanya syirik khafi. Atau ada orang punya wafak atau wafak, tulisan di kertas, disimpan di sabuk misalkan, atau di saku, disimpan di saku. Khasiatnya apa? Tadi biar dagangnya laku, ya, jabatannya naik terus, gitu. Atau tadi dia tidak terkena penyakit atau yang lain-lainnya. Nah, kalau Anda yakin dengan wafak, yakin dengan cincin, yakin dengan keris dan benda-benda yang lainnya, itu termasuk syirik khafi. Masuk kita datang ke Mbah Dukun, dijampe-jampe sama Mbah Dukun, tadi dikasih apa? Ada cincin dimasukin ke gelas dan diminum, dan Anda yakin dengan dukun itu syirik khafi. Malah kata keterangan hadis, orang yang datang ke dukun untuk diramal, dan kita percaya dengan omongan dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Ya, datang ke dukun, diramal, kemudian yakin dengan omongan dukun, maka tidak diterima sholatnya sampai 40 hari 40 malam. Jadi kalau sakit jangan datang ke dukun, datang ke masjid, datang kepada Allah, baru datang ke dokter gitu. Ketemu Allah dulu, berdoa kepada Allah, sampaikan sakitnya apa, nanti baru datang ke dokter. Nah, gitu. Sehingga dengan datang ke dokter ikhtiar lahiriahnya, maka Allah menyembuhkan penyakit saya. Nah, gitu. Yakin ke dokter itu syirik juga. Gara-gara datang ke dokter, dikasih obat, sembuh. Yakin dengan dokternya, itu syirik juga. Yang benar adalah dengan datang ke dokter, maka Allah menyembuhkan penyakit saya, itu yang benar. Makanya sebelum ke dokter, ke masjid dulu, sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya akan berobat, sembuhkan saya Allah, gitu. Itu baru benar. Yang kedua ya, namanya syirik khafi. Sekarang yang ketiga, syirik akhafu. Artinya syirik yang ringan. Kalau khafi itu samar-samar, tidak jelas. Kalau jali artinya syirik yang nampak, yang jelas. Nah, kalau yang yang ketiga akhafu adalah syirik yang ringan. Apa itu? Adalah berbuat dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain. Itu syirik. Jadi kita beramal, berbuat agar dipuji oleh orang lain. Itu namanya syirik juga.
Kenapa? Karena dia mengabaikan Allah dalam amaliyahnya. Contohnya, kita sholat pengen dipuji oleh pacarnya misalkan. Ya, di sekolah ada pacar, sholatnya karena pacar dia, pengen dilihat, oh ternyata pacar saya itu soleh. Nah kalau Anda sholat karena pengen dipuji oleh pacarnya, maka itu sama dengan syirik. Akhofu, namanya ria juga betul. Ria itu termasuk syirik, ya syirik. Tapi syirik akhofu, syirik yang ringan. Gitu. Makanya di dalam beribadah kita hanya mengharapkan pujian dari Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Nah kalau orang sholat karena riya, ingin dipuji oleh orang lain, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Dia masuk kategori fawailul, maka celakalah dia. Karena apa dia celaka? Sholatnya karena dia bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah itulah syirik akhofu. Kadang-kadang kita tidak merasa itu sebuah syirik, padahal itu adalah syirik yang ringan, yaitu beramal, berbuat karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah itulah para sekalian, ada 3 macam syirik. Ya, ada syirik jali, syirik yang nampak, yang jelas, yaitu benda dianggap Tuhan dan disembahnya. Yang kedua syirik khafi, syirik yang sama-sama, yaitu meyakini benda dianggap punya kekuatan dan dapat dimintai pertolongan. Yang ketiga adalah syirik akhofu, syirik yang ringan, yaitu melakukan suatu perbuatan dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain. Maka pesan Luqman ini harus kita amalkan, praktekkan. Jangan sekali-kali kita berbuat syirik. Kenapa? Syirik adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang paling besar. Ya, demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya para siswa. Ya, alhamdulillah selesai, dan silakan setelah ini kita beraktivitas yang lain. Jalan-jalan ke Citra, ya, jogging, makan bubur ayam. Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih hadir, Rania, Devita, Maharani, Rizky, Alisa, Maisa, Riana, Nafira, Meliana, Nasha, Iva, Putri, Salsabila, Widya, Nining, Resto, Siska, Rifki, Hilda, Fatir, Kaila, Alivia, Rahma, Charlie, Fatir, Nakaya, Destra, Charlie, Revan, Dika, Nabil, Nazwa Hidayat, Jasmine, Miko, Ira Salsabil, Terry, Alif, Danang, Luki, Adristi, Haikal, Riana, Rehanum, Rania, Rifki, Amel 102, Rahma 103, Nabila, Jindra, Rifki, Miftah, Yuwi, Nabila, Eka, Kaila 101, Arya, Rahma, Aurel, Mutiara, Reni,
Ahmad Rifki Alisa IPA 3, Nabila Aziz Alif Putri Haikal Diraifa Adira Ananda Siti Wanda 11 hadir. Makasih. Salam ke Bapak ya, Pak Haji. Miko Ahmad IPA 1, Ahmad Rifki, Faisal, Sarah, Novelita, Leha, Tias, Akila, Ananda, Adristi, Alia, Ika hadir 13, Anggita, Rahma IPS 2, Raina, Ahmad, Salsabila, Aisyah, Ananda 13, Saskia, Widya, Puji 13, Silmi, Sally, Widya 13, Nanda 13, Karen, Nabila Nur, Ririn, Laila, Ananda, Karli, Faizah, Naila, Laila, Ananda 13, Adel, IPS 4, Nur, Nadira IPA 6, Ananda, Sefira, Helen, Ananda 13, Halik 12, Julia, Sefira, Haura. Ya, kita ketemu di Citra ya, Bundaran 5 di depan City Market. Ada bubur ayam yang enak, namanya bubur ayam Cirebon. Silakan ketemu di sana di Bundaran 5. Salsabil ya, OTW. Oh, ngantuk tidur ya udah beres. Kalau bisa jangan tidur habis subuh ya, jangan, kita jalan-jalan dulu. Ya, atur nuhun kasadayana, mangga wilujeng jogging ke Citra biar sehat. Ya, udah jangan tidur kalian ya, mendingan olahraga ya biar sehat kuat. Mangga kasadayana. Ya, ditraktir, santai aja. Ya, orang Majalengka ya, dari Majalengka. Itu doanya. Stadion mana ini? Ada acara apa gitu? Dibaca ayat kursi. Ya, itu untuk peluang ayat kursi dibaca. Oh ya, dibaca beberapa kali ayat kursi itu surah Al-Baqarah ayat 255 ya, itu untuk Allah menjaga kita itu. Allah menjaga kita, insya Allah akan selamat itu. Ya, mangga sadayana